Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam new normal. Halo anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Jumpa ketemu lagi di kegiatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi spesial untuk kalian semua kelas 5. Kabar baik ya, mudah-mudahan kalian tetap sehat dan tentunya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Tak lupa selalu menjaga kesehatan dan sekaligus mematuhi menerapkan standar protokol kesehatan yang berlaku demi terhindarnya kita semua dari penyebaran COVID-19 dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi menjauhi kerumunan. Oke anak-anakku semuanya, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, yuk kita bersama-sama berdoa. Mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga apa yang kita lakukan hari ini dan kita pelajari saat ini pula bisa penuh berkah dan berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, disilahkan. Amin. Berdoa selesai. Oke anak-anakku semuanya, kita lanjutkan aja pembelajarannya. Kalau beberapa pertemuan yang kemarin kalian sudah mahir menghitung, baik dengan menggunakan fungsi maupun menggunakan rumus. Nah, kita lanjutkan sekarang tentang menghitung. Hari ini kita akan belajar menghitung khusus untuk menggunakan rumus. Nah, ternyata dalam menghitung dengan rumus, karena kita nanti biasanya kita menghitung akan kita copy ya, copy ke bawah sehingga nanti hasilnya atau jalan tersebut bisa lebih cepat untuk mendapatkan hasilnya. Bisa di copy ke bawah maupun ke samping. Nah, untuk membuat rumus, ternyata ada 3 jenis rumus. Yaitu yang pertama menggunakan rumus dengan alamat relatif, yang kedua rumus menggunakan alamat absolut, yang ketiga menggunakan rumus alamat sel semi absolut. Jadi ada 3, yang pertama sel relatif, yang kedua sel absolut, yang ketiga sel semi absolut. Nah, kalau yang sel relatif dengan alamat relatif sudah kalian pelajari kemarin, yaitu dengan cara ketika kita mengcopy data, misalnya data A1 ditambah data B2. Ketika copy ke bawah, maka datanya akan mengikuti A1 tambah B1 ke bawah A2 tambah B2, kemudian yang ke bawah lagi A3 plus B3 dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan pelajari tentang bagaimana kita menyalin rumus dengan alamat sel absolut. Nah, contohnya gini. Sel absolut itu ketika kita punya data tersebut kita kalikan dengan satu tempat. Misalnya gini. Kita punya data, di situ ada data 10.000, 20.000, kita ketik ke bawah ya. Kemudian saya ulang 10.000, 20.000, 30.000 dan seterusnya. Nanti dikalikan data tersebut dengan satu angka, satu alamat sel, misalnya dikalikan dengan nanti sel 5.000, sel yang isinya data angka 5.000, misalnya di sel B2 misalnya. Nah, nanti semuanya dikalikan dengan data sel B2 tadi, maka jadinya akan semua terkalikan atau terhitung dengan data yang berada di sel B2. Nah, mungkin agak bingung ya untuk memahami penjelasan Pak Rudi. Nah, agar tidak bingung, yuk kita sama-sama praktek di ruang pembelajaran untuk mempelajari menghitung dengan rumus sel absolut. Oke, kita sudah di ruang pembelajaran. Yuk kita siapkan program Microsoft Excel-nya. Pastikan membuka program Microsoft Excel dengan lembar kerja baru, book 1. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan rumus dengan alamat absolut. Tapi sebelumnya, tadi karena Pak Rudi sudah sempat sampaikan bahwa sebenarnya kalian sudah pernah belajar menggunakan rumus relatif, maka Pak Rudi akan contohkan dulu. Nah, yang pernah kalian pelajari dengan rumus relatif, contohnya seperti ini. Kita punya data seperti ini, kemudian ini misalnya ya. Nah, ini kalian boleh ikuti, boleh ya, kalian ketik juga di HP kalian, kemudian atau yang laptop, gunakan laptopnya biar nanti kita belajar bareng-bareng. Kamu tidak hanya melihat sambil mendengarkan, karena ingat ada satu slogan, jika hanya mendengarkan saja kita akan cepat lupa. Kalau kita melihat bisa ingat, kalau kita mengerjakan kita akan tahu. Oke ya, kita lanjutkan.
datanya ini. Nah, misalnya nggak usah banyak-banyak dulu, cukup ini aja ya. Nah, ini kita akan belajar menggunakan yang saat ini, belajar menghitung, karena kemarin sudah bukan belajar, jadi mengulang saja, mengingatkan kalian bahwa inilah menghitung dengan alamat sel relatif. Yang relatif maksudnya adalah ketika kita menghitung di A1, misalnya kita tambah aja ya, dengan B1, ketika kita copy, maka jadinya akan seperti ini. Nah, ini adalah relatif, berubah-ubah, tidak tentu. Relatif itu tidak tentu, tidak pasti ya. Kenapa dikatakan relatif? Karena ketika kita copy, hasilnya akan muncul A1 tambah B1 untuk ini. Kemudian yang di sini A2 ditambah B2. Yang di sini A3 tambah B3. Kemudian yang di sini A4 tambah B4. Kemudian yang di sini A5 tambah B5. Ini disebut dengan relatif. Artinya ketika kita copy ke bawah seperti ini tadi, maka secara otomatis rumusnya akan menyesuaikan dengan sel sebagai penghitungnya, sel tujuannya. Tujuannya apa? A1 ditujukan menghitung atau menambahkan dengan B1. A2 dengan B2. Itu disebut dengan relatif. Ingat ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana menghitung dengan rumus sel absolut. Nah, daripada kita mengetik lagi, kalian boleh copy aja ya ini. Copy di sini, kita berikan jarak di sini ya, di E ini aja. Kalau seperti ini nggak usah kalian panik, lebarkan aja. Nah, kemudian ini juga kita copy dengan ada di sini. Nah, sekarang data-data ini kita hitung dengan misalnya yang ada di sini. Kita punya angka misalnya 10.000 misalnya. Nah, 10.000 ya. Buat seperti ini. Nah, artinya apa? Datanya di kolom E ini akan semuanya dikalikan dengan yang ada di F3. Jadi data di E4 kali F3, kemudian E5 kali F3, E6 kali F3. Jadi semua ini dikalikan dengan yang ada di F3. Gimana caranya? Nah, sama kita jumlah aja, bukan kali ya. Kalian kalau kali nilainya terlalu tinggi, kita susah untuk mengkoreksi. Nah, ini ditambah dengan ini. Jadi E4 ditambah F3, kemudian enter. Apakah ini bisa langsung kita copy? Kalau kita copy hasilnya akan seperti ini. Nah, tidak sesuai kan? 25 ditambah 10. Harusnya ketemunya 35 sudah betul. Kalau ini harusnya kan ini kali E4 kali, bukan kali tapi plus. Kalau ini jadi E4 harusnya ditambah dengan F3. Ini sudah betul. Kemudian yang di sini E5 harusnya ditambahkan dengan F3. Tapi di sini apakah F3? E5 kali F4 bukan kali ya, tapi plus. Di sini munculnya bukan F3 tapi F4. Di sini juga demikian. Bukan E6 kali plus F3 tapi E6 plus F5. Padahal F5 itu ini seharusnya berapa? F3. Ini ya F3 ya. Nah, harusnya semuanya ditambahkan 10. Nah, bagaimana agar tetap bisa ditambahkan 10? Jadi kita tidak boleh F3 ini tidak boleh bergerak, tidak boleh berubah. Maka F3-nya kita kunci. Ingat, F3-nya pakai kita kunci. Bagaimana caranya? Letakkan kursornya di sini. Pertama di depannya alamat kolom F, ya. Kemudian tekan tanda dolar. Tanda dolar dengan menggunakan shift dan angka 4. Kemudian yang 3-nya juga demikian. Barisnya kita kunci. Nah, seperti ini jadinya. Kemudian tekan tombol enter. Coba kita copy ke bawah. Apakah setiap masing-masing sel ini semua dijumlahkan dengan F3?
Nah, 10 ditambah 10.000, 10.000 ditambah 10.000 ketemunya 20.000. Kita cek. E4 plus F3. Di sini E5 ditambah F3. Jadi dibaca E5 plus string F, string string 3. Ini juga demikian, 12 plus 10. Jadi di sini munculnya E6 plus string F, string 3. Sampai dengan 40 tetap ditambahkan 10.000, ketemunya 40.000 ditambah 10.000 ketemunya adalah 50.000. Apakah juga F3? Tetap F3. Oke, saya ulang ya caranya. Pertama, buat rumusnya dulu. Setiap rumus selalu diawali tanda sama dengan klik, kemudian plus. Nah, yang di F3 ini dikunci. Kuncinya pakai apa? Menguncinya menggunakan tanda dolar. F-nya dulu, kolomnya dulu dikunci. String, tanda dolar atau string, kemudian 3-nya juga kita string, kita kunci. Kemudian enter. Tinggal copy ke bawah. Nah, ini yang disebut dengan menggunakan rumus absolut atau menghitung dengan menggunakan rumus dengan alamat sel absolut. Absolut artinya tetap, artinya semuanya dikalikan dengan F3. Tidak harus F3 ya, tergantung dari posisi selnya. Kalau di sini juga sudah bukan F3 lagi. Misalnya kita perlebarkan ya. Nah, ini bukan F3 tapi menjadi H3. Tapi di sininya H3 juga sudah terkunci semua. Nah, H3 semua ya, string H, string 3. Sini string H, string 3. Di sini sesuai dengan yang ada di sini. Oke ya, mudah-mudahan tidak kesulitan. Jika kesulitan, silakan kalian boleh bertanya lewat via grup atau pada deskripsi channel YouTube di pembelajaran kali ini. Oke, kita kembali ke ruang utama. Nah, oke anak-anakku semua, itu tadi ya bagaimana kita menghitung dengan menggunakan rumus dengan alamat sel absolut. Jadi di penghitungan tadi kita melibatkan beberapa tombol atau tanda baca, yaitu tanda apa tadi? Ya, betul, tanda dolar. Jadi kalau misalnya data tersebut di angka 10.000, 20.000, 30.000 dan seterusnya dikalikan dengan angka yang di satu tempat sel yang berisi 5.000, maka semuanya akan terkalikan dengan sel yang isinya 5.000. Nah, untuk latihan coba kalian masuk ke menu Google Classroom. Di sana ada soal yang Pak Rudi sudah buat ke dalam bentuk gambar ya. Di situ ada nomor, kemudian nama siswa, kemudian bulan, kemudian ada kolom tambahan. Maksudnya tambahan itu adalah tambahan bunga. Dan di atas judulnya adalah daftar tabungan siswa, atau di sebelah ini ya. Tabel sebelah ini ada, nanti Pak Rudi kalian bisa lihat di sana. Di situ ada daftar tabungan siswa, ada komputer study club, SDN Bagi 2 Taman Sidoarjo. Tambahan bunganya adalah setiap tambahan bunga, setiap anak mendapat tambahan bunga 20%. Nah, data bulan itu jumlah angka, jumlah uang 20.000 nanti dikalikan dengan 20% yang ada di salah satu sel. Kebetulan di situ kalau tidak salah selnya ada di sel C4. Nanti bisa dilihat ya. Atau di tayangan sebelah ini ada, kalian bisa lihat, dan kalian bisa lihat lagi di menu tugas di Google Classroom. Nah, yang kamu cari adalah satu, tambahnya berapa. Jadi 20.000 kali 20% itu ketemunya berapa. Hitung di situ dengan menggunakan rumus pasti perkalian 20%, 20.000 kali 20% itu kan. Kemudian nanti kamu jumlah 20.000 plus tambahan hasilnya berapa. Jadi yang kamu cari satu, nilai tambahnya setiap data dikalikan 20% berapa. Kemudian hasil penambahan itu kamu tambahkan, kamu jumlah dengan data yang pokok, data di bulan. Jadi bulan plus tambahan ketemunya jumlah. Nah, kemudian di paling bawah ada jumlah lagi, kamu total jumlahnya semuanya berapa menggunakan perintah atau fungsi penjumlahan atau fungsi sum ya, sesuai dengan tadi yang sudah dipraktekkan di ruang pembelajaran tadi, cara mengcopy data atau menghitung data dengan rumus absolut.
Oke ya, mudah-mudahan tidak kesulitan. Jika kesulitan silakan kalian bertanya lewat WA Group atau deskripsi di bawah channel Pak Rudi ini. Silakan dikerjakan. Oh ya, jangan lupa setiap tugas gunakan aplikasi yang sesuai. Ingat, jangan dibuat ke dalam bentuk PDF atau ke dalam bentuk foto karena tidak akan bisa dicek, diperiksa apakah hasil kamu sudah betul atau belum. Jadi pastikan ketika mengirim tugas sesuai dengan program yang sedang dipelajari. Hari ini kita belajar menggunakan program Microsoft Excel, ya nanti ketika kalian mengirim programnya adalah Microsoft Excel, bukan PDF maupun foto atau JPG atau JPEG. Oke ya, paham ya? Selamat belajar untuk kalian semua. Pastikan menyebut nama Tuhan sebelum memulai kegiatan dan puji nama Tuhan setelah kalian selesai melaksanakan aktivitas sebagai rasa syukur kita semua atas karunia-Nya. Jaga kesehatan, patuhi dan laksanakan protokol kesehatan yang berlaku dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi, jauhi kerumunan. God bless you, God love you, God save you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam new normal.